Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاع لنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع بالفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع السلف على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين. حق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا أولادنا وزواجنا وفتوح العارفين وفقهنا في الدين واهدنا إلى سبيل الجيش المسلمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat afiat, nikmat istiqamah. Mudah-mudahan semua nikmat ini Allah jaga pada diri kita. Senantiasa Allah berikan kita semua nikmat panjang umur dalam keadaan sehat afiat. Allah berikan kita semua rezeki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kekuatan, istiqamah dalam taat dan ibadah sampai akhirnya Allah wafatkan kita husnul khatimah setelah panjang umur dalam taat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati para asatidzah, tuan-tuan guru, semua masyarakat, terkhusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, peserta jamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus kita lanjutkan kebaikan kita. Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan kita untuk bisa menjaga amal ibadah setelah Ramadan, setelah Syawal. Terus kita masih merasakan semangat ibadah. Ini anugerah dari Allah. Mudah-mudahan menjadi tanda amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Thawabul hasanah sanatu ba'daha. Pahala balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita ingin lihat apa hasil dari ibadah kemarin, Allah mampukan ibadah hari ini. Semangat bulan kemarin, semangat hari kemarin, kita buktikan semangat itu, kita lanjutkan aktivitas baik itu, maka inilah tanda ibadah kita insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan semangat, insyaallah datang ke masjid, salat jamaah, majelis ta'lim, masya Allah. Maka ukuran keberhasilan Ramadan dilihat setelah Ramadan. Kita lihat sekarang, inilah yang benar-benar berhasil dalam tarbiyah Ramadan, masya Allah. Maka terasa semangatnya sampai 1 tahun. Jadi sampai menjelang Ramadan akan datang, semangat itu masih ada. Itu berarti berhasil kita tarbiyah Ramadan. Seperti sering saya gambarkan, anak sekolah itu belum terlihat keberhasilan saat mereka masih menempuh pelajaran jenjang pendidikan, belum terlihat. Anak pesantren belum terlihat saat mereka masih di pondok. Nanti keberhasilan mereka terlihat saat sudah keluar dari pondok, saat sudah keluar dari sekolah, baru disitulah letak keberhasilannya. Bermanfaat atau tidak ilmunya, memberikan kebaikan atau tidak kepada masyarakatnya, apa
yang dikeluarkan, apa yang diberikan, apa yang diperjuangkan untuk agama Allah, itulah takaran dan ukuran keberhasilan seorang santri dan seorang siswa. Maka begitulah kita. Banyak minta maaf, mau di sekolah pinter juara 1 terus, tapi ternyata di masyarakat tidak pula berguna gitu. Ada dulu yang dianggap remeh, duduk paling belakang, peringkat terakhir, tapi ternyata dia banyak memberikan manfaat kepada orang. Masya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka kita jangan pernah merendahkan siapapun, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang Allah takdirkan sebagai orang sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang bahagia, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal. Maka alhamdulillah kita lanjutkan terkhusus majelis ta'lim. Masya Allah, di majelis ini banyak majelis ta'lim, nikmati. Jadi setelah kita mampu, nikmat. Karena dengan iman inilah Allah akan mudahkan kita melakukan taat dan ibadah. Sahalallahu alaihi ta'ah. Allah akan berikan kemudahan melakukan ketaatan berkat iman di hati kita. Yang kedua, waladzatul lahu, dan Allah akan berikan kenikmatan dalam ketaatan. Masya Allah, nikmat. Ada yang kurang kalau tidak mendengar ceramah, ada yang kurang kalau tidak sholat jamaah, ada yang kurang kalau tidak sedekah, ada yang kurang kalau tidak i'tikaf di rumah Allah. Berarti orang ini imannya sempurna di dalam hatinya. Masya Allah. Jadi imanlah yang mendorong kita untuk bisa melakukan taat dan ibadah. Mudah-mudahan iman ini selalu Allah jaga pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Amin ila an qala qala al-arabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Melanjutkan kajian kitab kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dan hadis yang ke-19 dalam bab taubat. Yang terakhir kita bahas ada seorang A'rabi, orang pedalaman, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang yang mencintai sebuah kelompok manusia, tapi mereka tidak bisa menyamai, apakah mereka akan bersama dengan mereka ya Rasulullah? Jadi sahabat Badui ini bertanya kepada Rasulullah. Jadi bertanya soal miftahul ilm. Pertanyaan itu adalah kunci ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, banyak bertanya. Apa manfaatnya? 4 orang yang akan dapat pahala yang bertanya. Kalau ada orang bertanya, pertanyaan itu membuat 4 orang dapat pahala. Siapa dia? Yang pertama, orang yang bertanya. Yang bertanya dapat pahala. Yang kedua, orang yang menjawab pertanyaan. Yang ketiga, orang yang hadir, orang yang mendengarkan pertanyaan itu. Jadi dari pertanyaan itu akan dapat ilmu. Yang keempat, orang yang cinta dengan perkumpulan itu. Masya Allah. Jadi dapat pahala banyak. Bertanya. Maka ini penting. Jadi bertanya itu untuk membuka pintu ilmu. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kita sekarang tidak bertanya-tanya lagi, Ustaz. Tengok Google Map. Tengok Google Map, tidak tanya lagi. Oleh kanan kiri lagi, tidak lagi. Nak ke mana? Ke sini. Tidak bertanya lagi, tidak. Tidak, lado yang bimbing kami. Masya Allah. Ini luar biasa. Bertanya. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai di hari kiamat. Masya Allah, ini pentingnya kita ada cinta dengan orang soleh, dengan orang baik. Luar biasa. Pernah seorang khalifah Umar Abdul Aziz, kita terkenal radhiyallahu taala anhu warada. Beliau ditanya, apa kiat orang itu selamat dan bahagia dunia akhirat? Apa jawab beliau? Unik jawaban beliau. In istata'ta faqun aliman. Kalau kau ingin selamat dunia akhirat, bahagia,
Kalau kau mampu, jadilah orang alim. Nah, jadilah orang berilmu. Jadilah orang berilmu. Wa illam tastati fakun muta'alliman. Kalau tidak mampu jadi orang alim, jadilah menuntut ilmu sejati. Muta'allim, belajar. Masya Allah. Ya Allah, mungkin aku tidak alim, sulit menghafal. Jangankan nak ngapal Quran, nak ngapal hadis, nak ngapal maqalah ulama, dengar ceramah ini balik lagi langgal. Keluar dari masjid ni, apa yang disampaikan Ustaz tadi? Wallahu a'lam. Sayup-sayup suaranya dia. Nak ngapal, Masya Allah, berat. Maka jadi tak bisa jadi ulama, jangan minder. Kita masih bisa jadi yang kedua, muta'allim, belajar sejati, menuntut ilmu sejati, hadiri, paham tak paham, penting hadir dulu. Mengerti tak mengerti, yang penting datang dulu. Ini penting. Dan ada jangan dengarkan orang ngomong, apa kamu pengajian sana sini, ngerti tak? Tak usah dengar, itu omongan yang tak demen dengan kebaikan. Hadirnya kita itu sudah baik. Bersama orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang baik. Amin. Ini kebaikan. Jadi jangan dengarkan orang. Biarlah, wala yubali. Jangan pedulikan omongan orang. Tetaplah kun ma'allah. Berjuanglah, tetaplah, istiqomahlah di jalan Allah. Kemana ada pengajian, ada majelis ta'lim, hadiri, datangi. Masya Allah. Muta'allim. Wa illam tastati fa'ahibbahu. Oh, tak mampu jadi pelajar sejati, menuntut ilmu, datang sana sini capek Ustaz, banyak gawe dan sebagainya. Jangan melembang, banyak urusan, banyak pekerjaan. Cintailah mereka. Cintailah orang alim, cintailah para penuntut ilmu sejati. Masya Allah, cintai mereka. Wa illam tastati, kalau tak mampu cinta dengan mereka, fala tubghiduhum, jangan benci mereka. Masya Allah. Kalau tak baca kamu cinta, senang, demen, minimal jangan benci. Karena benci dengan kebaikan itu bukan orang yang baik. Na'udzubillah. Tanda orang benci dengan kebaikan, dia bukan orang baik. Banyak orang tak demen dengan ceramah Ustaz, orang tak dengar dengan nasihat, tak senang dengan nasihat, tak senang dengan kebaikan. Ternyata dia memang bukan orang yang baik. Kalau Allah takdirkan kita akan menjadi orang baik, walaupun belum baik, maka Allah akan buat dia senang dengan kebaikan. Senang dulu. Nanti saatnya, waktunya Allah mungkin akan rubah dia menjadi orang yang lebih baik dari kita. Kita tidak pernah tahu. Maka itu kata beliau, jadi kita menjadi pecinta, bukan menjadi pembenci. Maka inilah kita, dari majelis ta'lim, ceramah, kiai, habaib, asatidzah, mengajarkan kita tentang cinta. Maka jangan mau hati kita dikotori dengan kebencian. Benci dengan orang sholat, benci dengan orang baca Quran, benci dengan syiar Allah, benci dengan orang baik, benci dengan ulama, benci dengan ustaz, benci dengan habaib. Bukan ajaran kita, bukan jalan kita. Jalan kita adalah jalan cinta, tariqatul hub. Jalan kita adalah jalan cinta. Kita mencintai orang baik. Ini banyak fitnah akhir zaman ini. Kita dibuat benci dengan orang baik, dibuat benci dengan orang jahat. Kita tidak boleh benci dengan orangnya, benci dengan perilakunya boleh, tapi jangan benci dengan orangnya. Ini sekarang fitnah, kita dibuat benci dengan orang-orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, syirarul khalq indallah, orang yang paling jahat, orang yang paling buruk di sisi Allah, siapa dia? Al-masa'una bin namimah, orang yang berjalan dengan mengadu domba. Ngadu domba orang. Dulunya saling cinta, dulunya saling dekat, dulunya ada kerinduan, dulunya Masya Allah hubungannya erat, dulunya baik. Datang orang ini, tiba-tiba jadi mereka berpisah, tiba-tiba hubungannya jadi tidak baik. Na'udzubillah. Ini jadi orang paling jahat. Jangan kita jadi orang yang membuat orang lain semakin bermusuhan. Masya'una bin namimah, ngadu domba. Jangan diadu sana sini. Na'udzubillah. Yang kedua, al-mufarriquna bainal ahibba, yang memisahkan orang yang saling mencintai. Dulunya cinta luar biasa, tapi ada omongan-omongan, bisikan-bisikan, isu-isu dan sebagainya.
sehingga membuat kita membenci orang yang dulu kita cintai, terkhusus orang-orang soleh. Masya Allah, ini fitnah. Kita diuji oleh Allah. Jangan sampai ada kebencian dengan orang baik. Kalau memang dia tidak baik, tinggalkan, nasihati. Jangan benci orangnya. Kita tidak boleh benci orang-orang baik, Masya Allah. Apapun motifnya, tidak boleh kita. Orang baik harus kita cintai. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini fitnah. Jadi kalau ada orang ngajak kita membenci, tinggalkan. Kenapa? Kita nih saling mencintai, ngajak orang cinta. Masya Allah. Dengan kecintaan, nasihat itu bentuk cinta, dakwah itu bentuk cinta. Semua didasari dengan cinta. Kalau didasari dengan cinta, maka semua akan indah terasa. Segalanya. Kalau dasari dari cinta, semuanya bagus segala. Walaupun belum bagus, dengan cinta maka akan menjadi bagus. Berubah karena kecintaannya. Insya Allah. Jadi ini. Jadi kita diajarkan almar'u ma'an man ahad. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Masya Allah, lihat orang baik sudah cintai dia. Tidak usah pusing, tidak usah mikirkan dia. Sama kalau dia mudi juga. Tidak usah urusan kita. Kita husnuzon dengan orang baik itu wajib. Wajib kita husnuzon berbaik sangka dengan orang baik. Perkara dia tidak baik di belakang bukan urusan kita. Kita menilai yang zahirnya. Nahkumu bil zahir, Allahu yatawalla bisarair. Kita hanya menilai yang zahir, yang terlihat saja. Urusan batin urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ngurusi hati orang, tidak usah ngurus yang di belakang. Lihat kalau dia orang baik, cintai mereka. Makanya luar biasa dari Khalifah Umar Abdul Aziz mengajarkan kepada kita, kalau ingin selamat maka jadilah para ulama, para orang-orang saleh. Yang kedua, jadilah pelajar sejati. Yang ketiga, pecinta mereka. Yang keempat, jangan sampai kita membenci mereka. Masya Allah. Maka dengan majelis ta'lim membuat hati kita semakin mencintai, hati kita semakin bersih. Karena salah satu manfaat hadir majelis ta'lim itu hati ini bersih. Hati ini dawa'ul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5. Obat hati. Jadi hati kita ini harus selalu kita obati. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama, baca Quran dengan merenung. Merenung, menghayati, maknai. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mentadabburi Al-Quran bisa membersihkan hati kita, mengobati hati yang sedang sakit. Yang kedua, khalwatul batn, mengosongkan perut. Puasa, jangan makan terlalu kenyang, dikosongkan perut kita. Masya Allah. Kalau orang perutnya kosong, otaknya jernih. Masya Allah. Kalau orang minta maaf, kalau lambungnya kenyang terus, bawaan ngantuk itulah. Orang kalau perut kenyang, ngantuk itulah, anggap terus. Dengar walhasil. Jadi kalau lapar tuh Masya Allah, luar biasa. Ini bisa membersihkan hati kita ternyata. Yang ketiga, qiyamul lail, bangun malam hari, hidupkan malam dengan ibadah. Masya Allah, malam untuk ibadah, zikir, sholat. Masya Allah, hidupkan malam. Yang keempat, tadarru' inda sahar, mendekat kepada Allah. Tadarru', merenung di sepertiga malam. Di sepertiga malam merenung sejenak. Masya Allah. Saat sepi, sunyi, kita sendirian, beginilah kondisi kita nanti di dalam kubur. Merenung, maka hati kita akan bersih. Maka yang kelima, mujalasatu sholihin. Obat hati yang kelima adalah duduk bersama orang-orang soleh. Masya Allah. Jadi duduknya kita bersama orang-orang soleh bisa membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ini satu riwayat. Riwayat lain, dalam hadis lain, Nabi lagi duduk, tiba-tiba datang orang berkulit hitam, orang Badui, memeluk Nabi Muhammad SAW erat dari belakang, dipeluk. Lagi duduk Nabi dipeluk kuat-kuat. Masya Allah. Apa kata orang itu? Wahai Nabi Muhammad, aku mungkin tidak bisa bersamamu di surga. Masya Allah. Dipeluk. Maka aku ingin bersentuhan kulit, aku ingin memelukmu di dunia ya Rasulullah. Masya Allah, ini cintanya luar biasa. Mungkin ya Rasulullah, caknya aku di surga tidak ketemu ya Rasulullah. Kalau masuk surga mungkin lain surga kita ya Rasulullah. Dia peluk Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Maka Nabi katakan, almar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai.
Masya Allah, yang dia cintai. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini kecintaan para sahabat. Orang-orang soleh, cinta yang luar biasa. Maka mereka mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat langsung Nabi. Mereka berjuang bersama Nabi. Mereka makan dengan Nabi. Mereka, Masya Allah, berjumpa bersalaman dengan Nabi. Mereka cinta kepada Nabi. Tapi Nabi justru merindukan kita. Itu hebat. Ketika Nabi sedang di mimbar, Nabi katakan, ada nanti orang yang akan minum dari telaga haud, dari haudku, dari telagaku, kata Nabi. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Siapa mereka ya Rasulullah yang akan minum dari telagamu ya Rasulullah? Mereka man amana bi walam yarawni, yang beriman kepadaku, cinta kepadaku, namun mereka tidak pernah melihatku. Siapa itu? Kitalah umat akhir zaman. Kitalah umat yang tidak melihat Nabi, namun kita selalu dalam kerinduan Nabi besar Muhammad. Nabi rindu kepada kita. Masya Allah. Maka luar biasa. Nabi itu Masya Allah. Kita ini mencintai orang sebab tiga. Yang pertama sebab jamal, keindahan. Yang kedua kamal, kesempurnaan. Yang ketiga nawal. Nawal artinya jasa. Kita kadang cinta dengan orang karena jasanya. Belaga tidak, berduit tidak, tapi jasanya Masya Allah, sering bantu kita, sering nolong kita, akhirnya kita cinta. Nabi Masya Allah berjuang segalanya, memberikan semuanya untuk kita umatnya. Hartanya, keluarganya, nyawanya dikorbankan untuk kita umat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, bagaimana tidak kita cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang tidak bisa melihat Nabi di dunia ini, nanti Allah tidak haramkan mata kita untuk memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tariqatul hub. Jadi jalan kita adalah jalan cinta. Jangan sampai kita ikut-ikutan membenci siapapun. Masya Allah. Naam. Maka dalam riwayat lain, hadis ini rawahu Tirmizi wa ghairuhu qala hadisun hasan sahih. Hadis ini hadis yang hasan, hadis yang hasan sahih. Masya Allah, derajatnya Masya Allah hasan di bawah sahih. Naam, hadis yang ke-20. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ibnun anak. Bin, kalau bin itu Indonesia, yang bagus sebenarnya Sa'id ibni. Jadi ibni fulan ibni fulan. Nah, kalau kita kan ada kalau ribut ada bin belasan. Sudah. Tidak masalah. Tidak usah ribut gara-gara bin dan ibni. Tak sah waktu doa gitu. Ibni sudah, tidak usah ribut. Penting galak berdoa, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi usah ribut dengan hal-hal yang tidak penting. Masya Allah. Jadi ini Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita ini cerita yang sering kita dengar. Namun ini kita mungkin pernah dengar cerita ini, namun belum tahu dari mana asalnya, di mana sumbernya. Ternyata ini ada sumbernya. Karena sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Kana, kalau Nabi sebut kana itu dulu maksudnya. Dulu, kana dulu. Orang-orang sebelum kalian, mengkana qablakum, umat sebelum kalian, qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ada seorang yang membunuh 99. 99 orang dibunuhnya. Masya Allah. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia bertanya kepada orang yang paling berilmu di tempat itu. Fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'a wa tis'ina nafsan fahallahu minat taubah. Kemudian dia datang menceritakan
Fadulla ala rahib, kemudian ditunjukkan kemanalah aku harus mengadu. Masya Allah, setelah dia bermaksiat, berbuat dosa, sadar nih, sadar. Lamun 99, baca sadar. Masya Allah, luar biasa. Inilah cerita kalau Allah ingin buat hamba ini jadi orang baik, Allah tidak pernah tutup pintu taubat. Allah tidak pernah, sejahat, sejelek, sebanyak apapun maksiatnya, Allah tidak pernah tutup pintu taubat. Kemarin pintu taubat kita tutup 2. Malam yugargir, selagi belum napas di tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Alhamdulillah, kalau pagi ini masih dari timur, alhamdulillah masih diterima taubat kita. Masih terang dari sana. Walhasil kalau dari sana, wassalam. Terima lagi. Tidak diterima lagi. Jadi luar biasa orang maksiat. Maka kata Imam Hasan Sufyan Ats-Tsauri, semua maksiat itu ada pintu taubatnya. Allah akan berikan taubat. Kullu maksiatin an syahwa fa innahu yurja ghufranuha. Semua maksiat apapun bentuknya, kalau karena dorongan syahwat, karena dorongan nafsu, ya Allah kalah. Nafsu mendorong kita sehingga kita bermaksiat. Karena dorongan nafsu, maka ada harapan Allah berikan pengampunan dengan pintu taubat itu. Allah akan berikan karena dorongan nafsunya, emosi dan sebagainya. An kibr. Wa kullu maksiatin an kibr fa innahu la yurja ghufranuha li'anna maksiat iblis kana aslaha minal kibr. Tapi sebaliknya, kalau maksiat, kalau dosa didasari karena kesombongan, maka la yurja ghufranuha, tidak bisa diharapkan lagi akan dapat ampunan dari Allah. Apa artinya? Tertutup pintu tobat untuk dia. Kenapa? Karena dia maksiat karena sombong. Masya Allah. Maka jangan pernah kita menyombongkan maksiat kita. Menyombongkan gawi yang tidak benar dulu yang pernah kita lakukan. Sudah. Tutupi apa yang pernah kita lakukan dulu. Jangan pernah banggakan maksiat itu ketika kita sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang bangga dengan yang dulu saat aku nih botol ini pernah aku lanjak juga loh. Alhamdulillah minuman ini masya Allah. Alhamdulillah, sudah tutupilah. Jangan sebutkan, jangan ungkapkan. Kenapa? Itu termasuk kesombongan, apalagi membanggakan. Alhamdulillah min dzalik. Jangan membanggakan maksiat. Jadi kalau karena syahwat, karena nafsu, ada harapan taubat. Kenapa? Iblis itu asalnya karena sombong maksiat. Sampai sekarang iblis tidak tobat-tobat sampai hari kiamat. Masya Allah. Kenapa? Karena kesombongan di hatinya. Tapi Nabi Adam tergelincir karena dorongan syahwat, maka Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Walaupun Nabi Adam tidak punya dosa, namun bagi Nabi itu berdosa. Namun sebenarnya Nabi Adam hanya sedikit melanggar, namun itu bukan sampai pada taraf maksiat. Apa artinya? Jangan sampai kita bermaksiat karena kesombongan di hati kita. Ini, jadi orang ini munus 99 taubat nih, Masya Allah. Karena memang melawan. Kalau munus 99 bukan dong masing-masing melawan ya berarti dia. Kita yang lanjak kong terus itu. Masya Allah, berarti kuat, hebat, memang melawan, luar biasa. Kuat, Masya Allah. 99. Mudah ditunjukkan di situ rahib. Terus katanya terjemahan ada pendeta. Ditunjukkan di sana. Datangi wong itu. Fatahu faqala inna qatala, diceritakan. Aku nilai munus 99 orang. Fahal lahu min taubah? Apakah ada taubat untuk aku? Faqala la. Dikatakan setelah dia cerita, apakah ada tobat untuk? Dah kata tobat untuk kau. Banyak gini batu munuh. Maksiat alang ke jahat kau. Masya Allah. Dikatakanlah emosi budak baru nak tobat ni. Baru nak tobat, disegak pula. Aku ni tak pernah. Bini aku lagi tak berani juga aku. Marah dia. Waqatalahu. Faqammala bihi mi'ah. Kemudian marah dia, dibunuh pula. Masya Allah, pendeta tadi, Masya Allah, rahib tadi dibunuh.
Udah genap 100. Wah, melawan. Inilah pentingnya. Maka dalam syarah hadisnya disebutkan inilah bahaya. Jangan kita menyempitkan rahmat Allah. Jangan kita. Kalau ada orang sejahat apapun, ada pintu tobat untuk dia. Jangan pernah kita ngecap orang tuh ahli neraka. Na'udzubillah. Kata harapan budak ini raya, neraka tu lah. Tak ada yang tahu. Hati-hati betul. Ngecap orang, ngejudge orang. Na'udzubillah. Kita tak tahu. Mungkin Allah rubah nanti keadaan lebih baik dari kita. Tobat, betul-betul tobat. Masya Allah, mengganti semua kesalahannya. Masya Allah. Maka kita tak tahu. Maka ini, annahu dayyqa rahmatallahi ta'ala. Jangan pernah kita menyempitkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah luas, luar biasa. Rahmat Allah luas. Jangan disempitkan. Yang kedua, ajaran untuk kita. Yang kedua adalah annahu afta bi ghairi ilm. Jangan berfatwa, jangan ngomong kecuali berdasarkan ilmu. Jangan asal ngomong, hati-hati lah, jago lagi. Ini penting, berdasarkan ilmu. Kalau tak tahu, jawablah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Aku tak tahu maksudnya. Jangan usah macam-macam. Kalau sudah macam-macam, akhirnya ucap-ucap. Ucap-ucap, jawaban dari mana nih? Ucapin dengar aja lagi aneh. Wah, hasil. Alhamdulillah. Jadi tanyakan, aku minta maaf tak tahu. Kaget kalau pengajian tanya dengan ustaz. Itu lebih aman untuk kita. Walhasil, ini hati-hati. Akhirnya 10, wasa'ala an a'lam. Kemudian dia ada kasih pengen taubat lagi. Masya Allah, taubat, pengen taubat lagi. Tanya lagi orang yang berilmu di tempat itu. Fadullah ala rajulin alim. Barulah ditunjukkan kepada orang yang alim. Jadi tadi rahib ahli ibadah. Orang ahli ibadah, orang Nasrani, orang Yahudi, rahib namanya. Ahli ibadah. Jadi ini keutamaan, kata ulama, keutamaan orang berilmu itu di atas orang ahli ibadah. Bisa jadi ada orang ahli ibadah tapi ternyata tanpa didasari ilmu. Na'udzubillah. Jadi dia datang ditunjukkan orang alim di sana ada. Faqala innahu qatala mi'ah nafsi bahala min taubah. Diceritakan, wahai orang alim, orang soleh, aku nilai bunuh 100 orang. 100 orang kubunuh, 100 orang. Masya Allah, apakah masih ada tobat untuk aku? Apa kata orang itu? Nah, iya, ada pintu tobat untuk kamu. Yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dengan taubat? Tidak ada. Kau masih bisa diterima Allah. Kau masih bisa tobat kembali kepada Allah. Masya Allah. Intalik ilal ardi kada wa kada. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala. Fa'budillahu ma'ahum. Wala tarji' ila ardika. Fa innaha ardisu. Kemudian dikasih arahan oleh orang alim tadi. Sudah, sekarang kau pergilah ke tempat itu. Kalau disebutkan tempatnya, fa inna biha, karena di sana unasun ya'budun Allah. Di sana ada manusia-manusia yang beribadah kepada Allah. Di sana banyak orang ibadah. Mereka pergilah ke sana. Fa'budillah ma'ahum, beribadahlah bersama mereka. Masya Allah. Ditunjukkan di sana ada tempat wong ahli rajin ibadah, di sana banyak majelis ta'limnya, di sana masjid banyak kegiatan baik sekarang tunjukkan ke sana beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, jangan balik ke tempat kau. Kenapa? Fa innaha ardusu, karena tempat kau itu tempat yang tidak benar. Masya Allah. Jadi terkadang orang itu berubah keadaannya karena tempat. Karena tempat, bukan karena dia memang jahat, tapi karena lingkungan itu yang memaksa dia jadi orang jahat. Ada orang itu baik sebenarnya Ustaz, tapi karena lingkungan sini maling galau, sini masya Allah begal galau, akhirnya melok-melok deh. Walhasil, jadi berubah karena tempat sudah. Maka Allah kata beliau, jangan balik ke tempatmu, pergilah tempat orang soleh, orang ahli ibadah sana, jangan balik ke sana. Jangan balik ke tempatmu dulu. Fantalaqa hatta idza nasafa tariq atahul maut. Pergilah, bawa segalanya dia pergi. Allah, aku nak tobat ya Allah, benar aku nak ke sana ya Allah, aku nak ibadah. Tobat dengan ingin, niat dengan tulus. Di pertengahan hatta idza nasafa tariqan atahul maut. Di pertengahan jalan datang malaikat maut. Masalah, datang malaikat maut. Masalah, meninggal.
yang ngunu 100 jadi. Yang lanjak ke wong, dilanjak ke malaikat dulu. Ya rasa takut ani dah. Siapapun yang merasa hebat di dunia ini tunggu malaikat teguran nyingok ni. Kapan gue budak ini solat tak galak, ngatuyung pula, lanjak ke lah musuh. Wah, walhasil luar biasa. Meninggal dia di pertengahan jalan. Wadal model fakta somat fihi malaikatu rahmah wa malaikatu adab. Berebekan turun malaikat rahmat dan malaikat adab. Dua malaikat. Ini pelajaran. Dari malaikat itu ada yang malaikat rahmat, ada malaikat azab. Maka seperti hadis yang menggambarkan tentang malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. Itu malaikat apa Ustaz? Jadi tidak datang. Kalau malaikat yang tidak masuk itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak masuk, jadi hilang keberkahannya kalau malaikat tidak masuk rumah kita. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi kalau itu Ustaz, ini anjingnya, nah bawa itu biar malaikat datang ke rumah. Nah, malaikat rahmat tidak masuk, malaikat maut nunggu depan rumah. Malaikat maut masih tidak kata cerita. Anjing lagi lanjak ke malaikat, jangan gagal. Walhasil, ini penting. Jadi ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Jadi luar biasa. Malaikat berebut mereka berdua. Ini punya aku ini, anak aku saya rek budak ini. Lama geram dengan dia. Malaikat rahmat dia sudah taubat. Waja'a ta'iban muqbilan bikabalihi ilallah ta'ala. Dia mau kembali kepada Allah. Jangan. Al-Baqala malaikul azab innahu lam ya'mal khairan. Malaikat rahmat ngomong apa? Dia sudah mau datang, dia mau tobat, dia sudah sungguh-sungguh ingin kembali, ingin menghadap Allah. Masya Allah. Maka ini orang baik. Yang azab malaikat Allah innahu lam ya'mal khairan qad. Dia belum melakukan apa-apa. Ibadah lagi belum dia tu. Baru nak bubuyur. Masya Allah. Yang memang baru ke jalan menuju taubat. Fa'atahu malakun fi suratil adami. Maka datang malaikat, Allah utus malaikat dalam bentuk manusia untuk mengadili. Ini maka keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, malaikat itu bisa berubah-ubah bentuknya. Bisa berubah jadi manusia, bisa. Maka jangan pernah kita meremehkan siapapun. Bisa jadi itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hina. Jangan. Maka saya selalu pesan kepada orang yang berangkat haji, berangkat umrah, pesan. Kamu kalau ke sana jangan pernah seuzon dengan orang. Jangan pernah hatimu ada benci, jangan ada iri, jangan pernah mencaci orang. Minta maaf karena kita ini di Palembang, nyingok uang kulit sawo mateng galau. Kalau nyingok agak aneh dikit mulai mulut kita latah. Alangkah gelap uang ini. Masya Allah. Lagi tawaf, punya cerita jamaah. Lagi tawaf, Ustaz, kami samping uang Ustaz, Masya Allah, lebih gelap dari Ka'bah warnanya. Puja aku ngapun ngatin uang itu. Tadi Ka'bah waktu ngatin jangan. Tak boleh bisa jadi samping itu ternyata malaikat. Bahaya itu. Ini penting luar biasa, kita jangan memandang fisik orang. Dia tuh kalau nak milih dah galak juga jadi gelap tadi. Pengen nak putih beragak, hidung mancung, mata biru, pengennya galak-galak itu. Tapi kita lahir ya mak kita pesek maksud kita pesek dulu. Tak hati cerita mak pesek, anak mancung, anak siapa ni? Walhasil ini penting. Apa artinya? Jangan pernah kita menghinakan siapa. Malaikat bisa berubah bentuk jadi manusia. Ayo, hukman, dia akan menghukumi. Waqala kisu ma bainal ardain. Malaikat ngomong, sudah ukur. Ma bainal ardain, antara dua tempat ini. Fa ila ayatima kana adna fa huwa lahu. Kemudian mana yang paling dekat? Nah itu ambillah kamu. Dekat dari mana? Dekat dari tempat maksiat atau dari tempat untuk dia tobat? Mana yang paling dekat? Diukurlah oleh malaikat. Masya Allah. Jangan usah tanya. Jadi Ustaz dulu malaikat mengukur pakai apa? Pakai meteran. Jangan usah tanya itu. Itu tidak penting. Pokoknya diukur malaikat. Masya Allah. Sudah diukur oleh malaikat. Ternyata luar biasa. Fa'adna ilal ardi allati arada faqabadatil malaikatu rahmah. Ternyata dekat jaraknya dengan tempat dia taubat. Masya Allah. Dalam riwayat lain, dekatnya itu seberapa Ustaz? Berapa meter? Berapa kilo? Fakana ila qurbati salihatin aqraba bisyibrin faju'ila min ahliha. Lebih dekat 1 jengkal.
Masya Allah, sejengkal tembus sejauh Lembang, tembus sudah ini sejengkal aja. Dari tempat maksiat ke tempat taubat, sejengkal lebih dekat ke tempat taubatnya. Masya Allah, berkat itu diampuni oleh Allah dan diambil oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Jadi ini pelajaran luar biasa. Inilah namanya raja. Harapan kita harus besar kepada Allah. Jadi ada ustadz itu memang macam-macam. Ada yang cerita ustadz itu tentang yang lucu-lucu, rahmat Allah, ampunan Allah. Ada ustadz cerita. Ada ustadz kalau cerita neraka, jangan digatoi. Memang ada dua. Kadang senang, kadang juga sedih. Kadang berharap, kadang kita takut. Begitulah. Kita ambil. Maka kita hidup ini penuh dengan harapan dan juga harus ada rasa takut. Jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Jadi kalau terlalu sedih nanti khawatir. Na'udzubillah. Jangan selalu suuzon nantinya. Ini penting untuk kita semua. Jadi rahmat Allah itu sangat luas untuk kita. Untuk kita semua rahmat Allah, Masya Allah berkah. Maka hadis yang ke-20 ini mengajarkan kepada kita bahwa sejelek apapun orang, kalau Allah kehendaki taubat, maka dia akan digolongkan sebagai orang yang baik. Sejelek apapun, sebanyak apapun maksiatnya, kalau Allah kehendaki, maka luar biasa. Maka akhirat itu akan terasa nikmat dengan ampunan Allah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, dalam kitab Tafsir As-Sam'ani ada seorang kisah yang luar biasa. Ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ya, siapa yang akan mengadili kita di hari kiamat? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, Allah yang akan mengadili kita. Apa kata orang Badui yang bertanya ini? Najauna wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kita semua akan selamat. Kejut Abdullah bin Abbas, kenapa kau bisa ngomong seperti itu? Innal karim idza qadira ghafara. Sesungguhnya Al-Karim, Allah dia zat pihak yang maha dermawan, ketika diberi kuasa maka dia akan memilih untuk memaafkan. Masya Allah. Allah, kalau urusan dengan Allah, Masya Allah, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita dengan kita. Allah, maka luar biasa, rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah terbentang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka ini penting untuk kita semua saling tanya nantinya. Kalau kita tidak ada di surga, tanyakan, mana ustaz yang ceramah di Masjid Baitur Rahman? Percaya tidak katik di tempat ini. Cari. Begitulah. Seorang Imam Ibnul Jauzi, beliau sudah mengislamkan 20.000 orang. Taubat dari nasihatnya 100.000 orang. Ketika ceramah beliau sampaikan, kalau aku tidak ada di surga, tolong tanyakan aku nanti. Ini orang yang luar biasa masih berharap. Kita, Masya Allah kadang, anak masuk surga, kaget ku tarik kau. Masya Allah. Walhasil luar biasa. Ini orang-orang dulu takut dan berharapnya luar biasa. Maka dengan ibadah, mudah-mudahan Allah golongkan kita kelompok yang akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pagi ini. Silakan Pak Ibu silakan kalau bertanya. Insyaallah. Silakan. Insyaallah. Ini Insyaallah. tetangga pemilu linggal. Masyaallah, masyaallah. Waalaikumsalam. Kita ini Allah, ilmu dengan modal dan dosa. Namun terkadang kita melakukan dosa itu dengan unsur kesengajaan. Jangan Biasa ketika kita bermaksiat, secara tidak langsung iman kita ditanggalkan oleh Allah. Dicabut dari dalam diri kita. Apa kata Nabi? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
tidaklah orang berzina disebut sebagai orang beriman. Apa artinya? Diangkat iman kita. Ini yang menakutkan kita. Maka ketika kita bermaksiat, dalam akhir hadisnya, wa taubah ma'rudah, tobat itu mengembalikan iman itu. Jadi kalau habis maksiat langsung tobat, agar jangan sampai iman kita pergi dari kita. Terus kembalikan. Tobat itu mengembalikan iman. Terus maksiat tobat lagi, maksiat tobat lagi, maksiat tobat lagi. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan maksiat. Itu yang paling mengerikan. Berarti kalau meninggal dalam keadaan maksiat, iman kita sedang diangkat. Masya Allah. Maka tobat itu mengembalikan iman. Ini renungan untuk saya dan kita semua. Terkadang kita sadar, kita tahu ini dosa, ini maksiat, tapi karena syahwat kita mengalahkan kita, sehingga kita berbuat maksiat. Langsung habis maksiat langsung tobat lagi. Itu berarti cahaya iman ada dalam hati kita. Orang kalau tergerak untuk tobat, cahaya imannya masih bersinar, walaupun agak redup. Maka jangan sampai mati cahaya itu. Tobat terus. Mana yang lebih bosan? Kita bosan bertobat, atau setan yang bosan menggoda kita? Itulah pilihannya. Jangan dengarkan, sudah kau tuh hari ini maksiat, besok ngulang lagi. Itu setan sedang menggoda kita. Terus dibuat kita tidak taubat. Mana yang lebih kuat? Kita terus tobat, atau setan menyerah untuk menggoda kita untuk maksiat? Masya Allah. Jadi ini penting untuk saya dan kita semua. Terus tobat, walaupun ujung lemang tobat kitanya tobat sambel. Pagi kepedesan, siang nak ngulang lagi. Tobat sambel. Terus, tidak masalah. Tobat yang penting. Istighfar langsung. Maka dalam hadis yang lain, Allah tidak catat dosa itu selama 6 jam. Jadi kalau sebelum 6 jam belum tercatat dosa itu. Masya Allah. Jadi cepat taubat, jangan nunggu nanti, nunggu esok. Segera taubat. Masya Allah. Jadi luar biasa. Yang kedua, gimana Ustaz? Yakin dengan sombong, apa bedanya? Pacak Ustaz ngawekan ini Ustaz. Bisa sombong itu sebenarnya ketika dia menolak kebenaran dan ketika dia tidak mau mendengar nasihat. Batalul haq wa ghamtun nas. Saat dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itulah kesombongan. Kalau kita bisa tanpa merendahkan orang lain, bukan sombong. Kalau kita mampu tapi masih menerima saran orang lain, itu bukan sombong. Orang sombong itu udah galak menerima nasihat dari Allah. Aku nih paling pacak di sini. Atau neraka, kamu tidak akati pacak galau, aku nih lebat. Nah itulah sombong. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Selagi tidak merendahkan orang, selagi tidak menolak kebenaran dari siapapun yang datang, berarti kita bukan orang sombong, orang yang yakin. Ibadah harus yakin kita. Doa harus ya. Wa antum muqinuna bil ijab. Doa harus yakin. Tidak boleh tidak yakin. Ya Allah pecahnya, ya Allah banyak dosa punya. Caknya terhenti di langit ke-1 pecahnya doa ini. Jangan yakin ya Allah, bismillah, doa terima ya Allah. Wa antum muqinuna bil ijab. Yakin doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mungkin sekedar menambahkan yang penting manusia itu kepada Allah al-Solim. Masya Allah. Masya Allah. Malaikat lagi bingung, nggak boleh Ustaz. Masya Allah. Jadi luar biasa. Naam. Jadi begitulah. Jadi terkadang syarat ibadah itu, semua syarat ibadah harus Islam. Ibadah yang ada niat itu diawali dengan Islam. Semua. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Syarat utama harus Islam. Kalau tidak Islam, maka tidak sah ibadahnya. Tidak sah. Ibadah apapun tidak sah. Begitulah. Jadi gimana Ustaz kalau ada orang non-Islam tapi berzikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca tasbih, tahmid, gimana Ustaz? Apakah berpahala? Jawabannya tidak berpahala. Kenapa? Karena zikirnya tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus Islam. Islam dulu. Jadi apa yang dia baca tadi? La ilaha illallah. Itu baru separuh. La ilaha illallah Muhammadur. Nah, berarti Mang Firman tadi kurang berarti.
marahi anak harus asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang la ilaha illallah aja la ilaha illallah tapi belum wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syarat Islam itu bersyahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, bersaksi Allah Tuhannya dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus bersaksi Nabi Muhammad dari hatinya. Jadi syahadat itu menyaksikan kepada orang lain bahwa dia sudah masuk Islam. Yang dinilai yang ada di hatinya. Ada orang mulutnya syahadat tapi hati mengingkari. Itulah orang munafik namanya. Jadi minta maaf, jangan kita mudah nuduh orang munafik. Oh, munafik nih. Ngomong mudi gitu lah udah. Belum, itu munafik amali. Munafik perbuatan. Tapi bukan munafik i'tiqadi. Bukan munafik keyakinan. Maka di zaman Nabi, mereka mengucap syahadat di hadapan Nabi tapi hatinya tidak percaya, hatinya membenci. Itu munafik yang Allah ancam dalam Al-Qur'an. Innal munafiqina fid darkil asfal, kerak neraka. Naudzubillah. Ini munafik. Jadi yang dinilai itu di dalam hatinya. Kalau dia mengucapkan tadi apa yang tahu Ustaz? Melata baik. Karena dulu tanggo banyak ngomong itu, ngomong pula aku. Masya Allah. Benar. Kalau orang dimarahi dengan nyebut la ilaha illallah, siapa nak marah? Astagfirullahaladzim. Mana nak marah budak tadi? Kalau dikatai bagaimana budak? Jadi pintar juga sih itu berarti. Walhasil dia memang tidak akan sakit hati. Orang berpikir ya kan, walaupun ada yang negak tapi pikir budaknya sudah entah situ. Kalau ngatai gitu baru kita marah kan? Begitulah kita. Dan saya beberapa hari yang lalu juga sama. Ketika main dengan budak ini, tiba-tiba datang. Masya Allah, Pak Ustadz katanya. Masya Allah anak bapak ini. Ya, ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah juga Masya Allah wa ta'ala billah. Minta maaf Pak Ustadz, saya budak. Terkejut saya budak gitu. Ya sudah, tidak masalah. Tidak masalah. Sampaikan Pak tadi, berdosa tidak berdosa. Tidak masalah. Dia berzikir daripada mencarut kata aku. Tak apa-apa. Pahalanya di akhirat tidak ada. Setiap kebaikan orang non-Islam Allah balas di dunia. Dibalas di dunia. Tidak heran kalau omsetnya bertambah, duitnya nambah banyak. Kenapa? Banyak baik. Kebaikan mereka itu Allah balas di dunia. Kita mengharapkan pahala yang luar biasa di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah, mudah-mudahan. Jadi tidak salah, tidak masalah. Kalau bisa jadi agak panjang dikit. Ini tanggung nian kau waktu nyebut la ilaha illallah. Sini aku bimbing sini. Asyhadu. Itu lebih bakal lagi. Apa dia tuh? Lebih bagus lagi kok. Mantap ini. Insyaallah kalau kau baca, kau tunjuk yang zakat langsung. Iya, uang duit. Iya, baca lah itu. Masya Allah. Itu cara dakwah. Tidak masalah. Walhasil begitulah. Jadi tidak ada masalah. Kalau di akhirat, mau mana Ustaz? Malaikat. Urusan malaikat. Dosa pun yang ngurusin malaikat. Ada catatan dewek gitu. Walhasil begitulah kita. Mudah-mudahan berkah perkumpulan kita, duduknya kita menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wahfadhna wahdina wa'afina wa liwalidina ya auladina wa syekhina ma'alimina wa ashabina wa dzal huquq 'alaina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allah beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang banyak dan barakah ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah kami semua ya Allah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Wa amalan la yarfa', amal yang tidak kau terima ya Allah. Wa nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah puas ya Allah. Wa du'a'in la yustajabu laha, doa yang tidak kau ijabah ya Allah. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma, tafurqan min ba'di tafurqan ma'suma, wa la taj'alna ma'ana syaqiyan matrudan wa mahruma. Berkahi perkumpulan kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Buat kami selalu istiqamah dalam taat dan ibadah ya Allah. Di dunia bersama sampai di surga pun bersama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum